Kita semua pasti sepakat bahwa Indonesia harus jadi negara besar, harus jadi negara berpengaruh, dan harus menjadi negara yang disegani berdaulat pada saat Indonesia merayakan hari kemerdekaan yang ke-100 di tahun 2045. Menjadi negara besar harus masuk top 3 negara termakmur dan menjadi top 3 negara terkuat secara militer, juga negara berpengaruh secara soft power. Soft power bisa merupakan pengaruh budaya seperti K-pop-nya Korea Selatan, Bollywood-nya India, Hong Kong Macau-nya Tiongkok, Hollywood-nya Amerika. Soft power juga bisa berupa penguasaan AI, teknologi informasi, semikonduktor chips, media, perdagangan, dan distribusi barang. Itu semua merupakan kekuatan soft power yang harus Indonesia kuasai. Negara dikatakan makmur, pertama adalah jika GDP per kapitanya atau pendapatan satu orang dalam satu tahunnya adalah $12.800 atau senilai 198 juta rupiah setahunnya. Saat ini Indonesia baru sepertiganya, hanya $4.200 setahun atau 65,1 juta rupiah. Kalau secara PDB negara Indonesia saat ini baru 1,15 triliun dolar nilainya, dan untuk menjadi negara makmur harus naik ke 3,5 triliun dolar, naik 3,5 kali dari sekarang atau naik 350% dalam 22 tahun ke depan. Sementara kita semua tahu dalam 9 tahun ini naiknya hanya dari $3.400 per kapita menjadi $4.200 per kapita atau hanya naik 24% saja dalam 9 tahun. Hal ini menunjukkan satu hal, bahwa ekonomi Indonesia masih belum berdaulat. Selama 5 presiden dari Soeharto sampai SBY kita bersama Amerika, dan selama 2 periode ini kita bersama Tiongkok. Sekali lagi kita bertanya, apakah lebih baik bersama Amerika atau lebih baik bersama Tiongkok? Kita harus berkaca ke depannya. Masih mau bersama keduanya? Balik lagi ke Amerika? Atau tetap dengan Tiongkok? Atau pilihan ketiga bersama New Mind, bersama New Economic Model, bersama Post-Keynesian? Kita luaskan lagi. Amerika di belakangnya ada sekutu barat, ada Uni Eropa, ada Australia, Jepang, Korea Selatan. Kemudian di sisi Tiongkok ada BRIC, Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Negara seperti Saudi yang mau menjadi global player dengan kekuatan Ka'bahnya yang menjadikan center 2 miliar umat muslim akan menjadi kekuatan berbasis wilayah yang akan membuat Saudi dari petrol country menjadi negara jasa spiritual dan properti. Saudi ingin bergabung dengan BRIC. Demikian juga Iran. Sementara Iran dan Saudi sangat berseberangan secara ideologi, namun secara ekonomi mereka bersedia bergabung. Untuk itu, kita ketiga negara ini terlebih dahulu karena secara militer ketiganya adalah produsen alat perang. Apa itu 3 negara yang kita maksud? Rusia, Tiongkok, dan Iran. Di saat Uni Eropa, NATO, dan Amerika sepakat memberikan senjata ke Ukraina dan memberi sanksi lebih keras lagi terhadap Rusia, Tiongkok dan Iran secara terang-terangan membantu Rusia. Ketiganya saat ini mengikat diri bukan hanya dalam bidang ekonomi, namun dikuatkan dalam bidang pertahanan. Fakta pertahanan baru. Kita semua tahu bahwa Tiongkok tidak nyaman dengan perang di Ukraina, namun tetap memberikan Rusia diplomatik umbrella di PBB dan berbagai forum dunia, termasuk menjual senjata ke Rusia dan membeli minyak dan gas Rusia. Di sisi Iran, drone kamikaze atau Shahid drone telah ribuan dikirim ke Rusia dari sejak sebelum perang hingga saat ini. Kita semua tahu industri drone perang Iran adalah yang terbanyak, terlengkap, tercanggih di dunia saat ini. Ditambah lagi rudal balistik Iran yang terbaru dikirim ke Rusia. Melengkapi data tersebut, ketiga pemimpin negara tersebut 2 tahun ini telah sering bolak-balik saling mengunjungi. Bahkan ketika video narasi ini dibuat, Wang Yi, diplomat Tiongkok tertinggi, ada di Rusia saat ini. Baru-baru ini ketika pemimpin Rusia bertemu dengan petinggi Iran, Raisi, keduanya sepakat membantu Bashar al-Assad agar Suriah tidak dibumi hanguskan Amerika dengan ISIS di belakang mereka, dan rakyat tidak berdosa dipakai tameng oleh ISIS. Iran dan Rusia akan terus berusaha agar al-Assad tetap berkuasa demi Suriah tidak jatuh ke Amerika. Walaupun Iran dan Suriah secara ideologi berbeda, sekali lagi ini politik. Rusia tetap bertahan di Suriah, walaupun di Ukraina Rusia memerlukan bantuan. Dan untuk itu Rusia bermain cantik di banyak front. Solusinya Tiongkok membantu. Pertama, bulan lalu Tiongkok dan Iran menandatangani program 25 tahun kedua negara kerjasama, dan kerjasama kali ini sangat dahsyat yang seakan membuat Iran adalah provinsinya Tiongkok, menggadaikan Iran ke Tiongkok. Namun hal itulah yang dibutuhkan Iran saat ini. Perlindungan umbrella diplomatik, ekonomi, teknologi, dan uangnya Tiongkok juga membuat Iran menjadi member dari Shanghai Cooperation Organization, sebuah organisasi yang membuat semua negara-negara daratan Asia Timur sampai Asia Tengah, Asia Barat, dan Eropa Timur bersambung dengan tengahnya Tiongkok untuk dispesialkan dalam hal ekonomi, dalam hal teknologi, dan keuangannya oleh Tiongkok.
Ketika bulan lalu Ibrahim Raisi ke Tiongkok, sambutannya ketika mendarat di Beijing adalah grandios. Full military welcome ceremony plus red carpet. Status ini hanya diberikan kepada mitra khusus Tiongkok. Kunjungan Raisi adalah kunjungan pertama kali pemimpin Iran dalam 3 dekade terakhir. Dan ketika jumpa pers dikatakan inilah gerakan anti barat terkuat menentang world order sekutu dan Amerika, menentang hegemoni barat dan menentang bullying barat. Sahabat perlu ketahui bahwa setelah ketiganya mengikat dalam satu kekuatan militer, ada beberapa negara kecil yang berminat bergabung dengan mereka segera, yaitu Nicaragua, Venezuela, Kamboja, Myanmar, dan yang paling menakutkan adalah Korea Utara. Korea Utara negara yang lagi flexing berulang-ulang atas kekuatan rudal balistiknya yang terus-terusan menembak ke arah Jepang sampai melewati kepulauan Jepang akan bergabung dengan penentang hegemoni barat ini. Pertanyaan sekarang, di manakah posisi Indonesia? Akankah Indonesia menjadi bagian dari dua hegemoni ini atau netral, atau wondering what happened, menjadi tertinggal, atau membangun ke dalam, percaya kekuatan anak bangsa? Mudah-mudahan 2024 ke depan pemimpinnya pro NKRI ya. Peace.